Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Heri Wijayanto. Di sesi kali ini, kita akan membahas mengenai entrepreneurial marketing. Jadi, kalau kita berbicara mengenai konsep entrepreneurial marketing, itu adalah merupakan penggabungan antara konsep dari entrepreneurship dan juga marketing itu sendiri. Di mana kalau kita bicara tentang entrepreneur, itu adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru, ataupun ketika kita jeli melihat sebuah peluang. Dan setiap marketer atau orang yang bergerak di bidang pemasaran tentu punya kesempatan untuk mengambil peluang di pasar, terutama bagaimana meningkatkan revenue atau pendapatan dan juga market share itu sendiri. Namun, jika peluang yang ada tidak disikapi dengan baik ataupun dengan spirit entrepreneurial, maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, entrepreneur marketing itu sendiri pasti akan berpengaruh di dalam meningkatkan inovasi dan juga kinerja dari perusahaan. Kalau kita bicara tentang konsep dan juga definisi entrepreneur marketing, ya di sini saya mengambil ada dua konsep ataupun definisi dari entrepreneur marketing. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu mengidentifikasi secara proaktif dan juga mengeksploitasi peluang untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang menguntungkan melalui pendekatan inovatif untuk mengolah risiko, memanfaatkan sumber daya, dan tentu saja penciptaan nilai. Sedangkan konsep yang dua mengatakan bahwa konsep entrepreneur marketing itu difokuskan pada inovasi dan juga pengembangan ide-ide yang sejalan dengan pemahaman intuitif akan kebutuhan pasar. Nah, kalau kita bicara tentang dimensi entrepreneur marketing, jadi ada 7 dimensi entrepreneur marketing. Yang pertama, opportunity driven, ya. Yang kedua adalah proactiveness. Yang ketiga, innovation focus. Kemudian yang keempat adalah customer intensity. Dan yang kelima adalah risk management. Kemudian yang keenam adalah resource leveraging. Dan yang terakhir adalah value creation. Itu adalah 7 dimensi entrepreneur marketing. Sedangkan tahapan di dalam entrepreneur marketing itu ada 5. Dimulai daripada market insight, kemudian marketing, kemudian market do, market trust, dan juga market win. Kita akan coba bahas satu persatu, teman-teman ya. Jadi kita pertama adalah market insight. Ini merupakan adalah tahap pertama di dalam peluncuran produk baru yang dimulai dengan namanya market insight. Di mana di tahap ini dilakukan agar kategori produk yang akan dipilih dapat benar-benar diterima oleh konsumen. Di dalam market insight itu mencakup mengenai analisis perubahan atau change behavior misalnya, kemudian analisis kompetitif, ya atau competitive analysis, analisis tren komunitas atau community trend, dan juga analisis potensial pelanggan, customer potential analysis. Biasanya, tahap ini biasa disebut dengan namanya business audit. Kemudian yang kedua adalah marketing, ya. Jadi pada saat tahapan ini perusahaan perlu melakukan yang namanya STP misalnya ya, segmentasi, targeting ya, positioning dan juga unique selling. Pada tahapan ini akan dianalisis apa yang ada di dalam benak konsumen atau bisa disebut dengan mind audit ya. Dimana kalau kita bicara tentang segmentasi, itu adalah merupakan seni di dalam mengidentifikasi dan juga menggambarkan dengan tepat kesempatan yang berkembang di dalam sebuah pasar atau market. Sedangkan targeting itu adalah strategi untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Kemudian jika positioning itu didukung oleh sebuah unique selling point, maka tentu saja sebuah perusahaan itu akan mampu membangun sebuah brand identity atau integritas merek yang sangat kuat, terutama di benak konsumennya. Hal ini berarti brand image di dalam benak pelanggan adalah serupa dengan brand identity yang dikomunikasikan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah market do. Ya, market do itu adalah merupakan awareness dan juga availability audit yang mencakup promosi, distribusi,
produk, dan juga harga. Di mana di dalam market do itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan tawaran atau offering, ya, kemudian logistik, dan juga komunikasi. Ada 3 macam market do di dalam sebuah market atau pasar. Pertama adalah market do yang tidak menambah customer value dan juga tidak membangun sebuah brand awareness. Tentu ini yang tidak kita harapkan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah market do yang ikut-ikutan atau istilahnya me too. Ini adalah market do yang seringkali meniru market do yang sudah ada, terutama dari pemain lain dari suatu industri. Yang ketiga adalah market do kreatif atau kreatif market do. Inilah market do yang mendukung pemasaran dari perusahaan dan tentu saja dapat membangun sebuah brand awareness dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kemudian yang keempat, itu adalah market trap atau market truth ya, istilahnya mungkin lebih tepat seperti itu awalnya ya. Jadi market truth itu adalah sebuah keberhasilan produk ya, keberhasilan sebuah produk baru di dalam peluncurannya yang terjadi pada fase ini. Di mana pada fase ini itu mulai terjadi pembelian ulang gitu ya. Artinya diferensiasi yang dikomunikasikan tuh mampu ditangkap oleh konsumen, sehingga konsumen itu mampu melakukan sebuah transaksi ulang atau repeat order. Pada fase ini terjadi brand trial dan juga brand conviction, di mana tahapan ini biasa dikenal dengan istilahnya adalah sales audit. Kemudian yang terakhir itu adalah market win, ya. Jadi setelah terjadinya target order, masuk kepada market win phase. Hal yang perlu diperhatikan pada fase ini adalah jangan terlalu atau jangan berlebihan ya atau over promise ya, jangan sampai menjadi ke sana. Karena akan membuat segala sesuatu yang disampaikan itu menjadi berlebihan sehingga mungkin konsumen menjadi tidak percaya. Jadi seperti itu ya. Pada fase ini akan tercipta yang namanya brand loyalty. Ya, jadi akan tercipta sebuah loyalitas pada sebuah brand oleh sebuah konsumen. Di mana di tahapan ini biasa dikenal dengan istilah namanya adalah brand audit. Nah, demikian teman-teman terkait dengan sesi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di sesi yang akan datang. Terima kasih teman-teman semua.